Sebuah pulau kecil dengan luas yang bahkan tidak mencapai 1 kilometer persegi, tetapi dihuni oleh ribuan manusia. Namanya Pulau Panggang. Pulau kecil yang hanya memiliki luas sekitar 9 hektar. Rumah-rumah berdiri rapat, kapal-kapal nelayan bersandar di tepian, dan anak-anak kecil bermain riang di laut. Seolah lautan luas itu adalah halaman rumah bagi mereka sendiri. Pelabuhan Pulau Panggang. Namun di balik kehidupan yang tampak sederhana dan tenang ini, Pulau Panggang menyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Nama Pulau Panggang itu diambil dari perlawanan dengan bajak laut. Serbu dan ambil semua yang berharga. Pulau ini milik kita sekarang. Dan dari masa itu, lahirlah sebuah legenda tentang seorang pendekar yang dipercaya menjadi pelindung masyarakat. Namanya Pendekar Darah Putih. Penumpas bajak laut. Bukan hanya itu, ada pula kisah lain yang jauh lebih dekat dengan masa kita sekarang, tentang seorang pria bernama Suki. Nggak mati-mati, walaupun sudah berdarah, sudah hancur segala macam, dia asal nyentuh bumi hidup lagi, seger lagi. Sebuah cerita ilmu hitam, tumbal manusia, hingga sebuah eksekusi yang dipercaya telah terjadi di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Inilah Pulau Panggang, sebuah pulau kecil di tengah lautan yang ternyata menyimpan sejarah, legenda, dan cerita masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Sudah datang ya di Pelabuhan Muara Angke. Pulau Panggang. Dan pagi itu perjalanan dimulai dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, dengan menggunakan kapal yang memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan, tergantung cuaca dan kondisi gelombang ya. Dan perlahan gedung-gedung tinggi Jakarta mulai menghilang dari pandangan, berganti dengan hamparan laut Jawa yang luas tanpa batas. Beberapa saat kemudian, akhirnya tiba di Pulau Panggang, Kabupaten Jakarta. Ini kemana nih? Nggak tahu kemana nih. Nunggu di warung sambil kita ngopi ya? Ya, sambil ngopi dulu teman-teman. Ya baru datang itu. Ya perjalanan sekitar hampir 2 jam, 2 jam lebih ya? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Sesampainya di sana, langsung disambut dengan hangat oleh salah seorang warga bernama Ibu Rianti, yang dengan ramah bersedia menemani perjalanan mengenal Pulau Panggang lebih dekat. Belum mandi gue. Emang di sini airnya apa sih? Air apanya? Air mandi. Ada pam. Ada pam juga. Ada juga. Jadi Pulau Panggang ini memang sebuah pulau di salah satu kepulauan Seribu yang terdapat banyak legenda ya di sini. Ya. Betul. Legenda sama sesuatu hal yang mistis teman-teman. Ya bener ya. Betul. Cerita utama di Pulau Suki. Panggang ini adalah Suki. Suki ini merupakan seorang manusia ya. Ya. Manusia yang datang dari Bugis, Sulawesi Barat, yang datang ke sini itu untuk Merantau lalu di sini mencari ikan, Ya. segala macam laut lah profesinya. Ah. Nah, tapi supaya usaha ngelautnya itu berhasil dan lain-lain, Ya. dan kaya lah bisa dikatakan. Beliau menempuh Jalur jalur pesugihan pesugihan Ya. dengan menumbalkan gitu. manusia Yang ada di menumbalkan pulau ini. manusia. Jadi, setiap hari di pulau ini selalu ada yang meninggal, entah 2, 3, 4 orang meninggal Setiap hari itu ya. setiap hari, Gila, demi untuk tujuan untuk memperkaya diri. diri. Misi. Oke teman-teman, kali ini aku bersama dengan salah satu warga dari Pulau Panggang yang sudah melalang buana menjadi nelayan di area sekitar lautan Pulau Seribu.
Namanya siapa, Pak? Biasa dipanggil Alus. Pak Alus. Pak Alus. Iya. Oke, Pak Alus ini Pak Halus bukan? Ya bisa dikatakan begitu. Kalau ada yang bilang, kadang-kadang bercanda orang bilang halus begitu. Oke, siap. Ini saya mau tanya mengenai tentang asal usul sedikit Iya. mengenai tentang Pulau Panggang ini. Kenapa kok bisa dinamakan Pulau Panggang? Wah, sebenarnya itu gimana ya Mas ya? Itu sejarah nenek moyang sih. Ya. Bahkan dari kakek ke kakek, dari kakek ke kakek, ceritanya gitu ya, versinya itu nama Pulau Panggang itu diambil dari perlawanan dengan bajak laut. Bajak laut. Iya. Ini bajak laut beneran ya? Iya, bajak Oke. laut. Jadi saking sadisnya bajak laut, masyarakat Pulau Panggang dengan bajak laut itu berantam lah ya. Iya. Perang, bahasa itu ya, perang. Itu masyarakat Pulau Panggang ada yang ketangkep. Oke. Dan masyarakat Pulau Panggang itu ditangkap, langsung dipanggang hidup-hidup dengan bajak lautnya. Dipanggang di mana tuh? Di situ ada, di ujung timur Pulau Panggang ada karang, tiang, ada mercusuar ya, Iya. ada lampu. Itu dulunya kata orang tua dulu ya. Itu di situ pulau kecil. Pulau. Tapi kalau sekarang udah habis, udah tenggelam. Di situ namanya Pemanggang. Pemanggang. Oh, jadi tempat pemanggangan Masyarakat dan bajak masyarakat. laut. Oh, gitu. Oke, ya. Zaman bajak lautnya itu namanya Pemanggang. Mungkin dari situ juga sejarah dinamakan Pulau Panggang. Ya. Gitu. Sebenarnya banyak sih sejarah-sejarah Pulau Panggang itu. Orang sakti-sakti zaman dulunya itu. Dari termasuknya yang ada makamnya ya, Ya. di Pulau Panggang kayak macam Darah Putih. Nah, itu juga dia konon cerita, saya juga belum versi lengkap ya, saya nggak tahu ya. Ya. Tapi ada sejarah-sejarah yang tahu. Ya. Dia bilang itu orang hanyutan. Orang hanyut. Heeh. Terbawa arus gitu. Terbawa arus, terbawa ombak, terbawa Oke. arus. Dia dari laut ya. Ya. Terus diselamatkan ke orang pulau. Oke. Cuma karena kesaktiannya dia itu, bisa dikatakan sakti itu, dia sudah mungkin berminggu-minggu di air sampai kulitnya pun tumbuh kerang. Oh, iya. Iya. Oh, oke. Begitu kerangnya itu dicongkelin, Ya. itu darahnya itu warnanya putih, Oh, bukan merah. bukannya merah. Oke, iya iya. Mungkin disitulah sebutnya, warga itu disebutnya itu makam darah putih. Terus yang baru-baru ini ya, mungkin beberapa tahun yang lalu lah, mungkin 20-30 tahun yang lalu ya, saya tuh mendengar informasi bahwa di sini dulunya ada sosok sakti juga, tapi sosok sakti ini mendalami ilmu hitam gitu ya, mendalami ilmu hitam untuk menguatkan ilmunya dengan menumbalkan nyawa manusia di sini gitu. Ada, namanya itu Suki. Suki ya. Dia itu dari Sulawesi. Bugis. Sulawesi itu. Iya. Sukunya mungkin orang-orang bilang itu dulu dari suku Bugis. Oke. Karena memang di Pulau Panggang ini dulu ini banyak suku Bugis karena zaman manyang atau zaman ikan cuek. Ikan cuek. Iya. Zaman ikan cuek. Jadi banyak kapal-kapal yang dari Bugis itu jual, nelayan-nelayan dari Bugis itu jual ikannya di Pulau Panggang. Oh gitu. Zaman nelayan tuh, kalau orang bilang zaman sekarang itu manyang, jaring manyang, jaring panyang. 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 Oke. Itu zaman ikan cuek, kira-kira tahun 1970 kayaknya, Mas. 1970-an. Iya, saya diceritainnya itu. Diceritain. Awal-awal ya. Iya. Oke. Saya diceritain sama yang udah tua-tua mah. Bahkan sampai sekarang tuh orang-orang yang dari tahun 70-an yang menyaksikan itu, kejadian itu masih ada, masih beberapa orang masih pada hidup. Sudah pada tua ya. Mungkin sudah pada, ada yang juga udah tua, ada yang juga udah nggak ada umur. Menyaksikan apa ini? Kejadiannya dari mulai Suki itu memakan korban, Iya.
sampai si Sukinya itu tertangkap, Oke. sampai Sukinya itu dibunuh, Oke. ditenggelamkan di laut. Karena beliau ini ditenggelamkan di laut, dia nggak bisa mati. Oke, sebentar. Kronologinya ini gimana? Sewaktu kedatangan beliau di sini kan bermukim di sini. Si Suki ini kan. Si Suki ini bermukim di sini, lalu untuk memperdalam ilmunya, untuk meningkatkan ilmunya, menumbangkan Manusia. manusia. Nah, ini ketahuannya gimana nih sama warga tempat ini? Jadi masyarakat begini, saya diceritakan juga ya. Iya. Masyarakat pada waktu itu curiga, Oke. kok kematian ini secara tidak wajar bisa berturut-turut. Setiap hari. Iya, berturut-turut. Lagi pula juga kejadian yang tidak wajar. Ini orang sehat, ini hari ini sehat, iya kan? Hari ini sehat, Iya. malamnya normal, begitu pagi meninggal. Oke. Itu rata-rata setiap kejadiannya hampir sama seperti kayak begitu. Nah, ini hampir sama nih apa? Apa? Tanda-tandanya orangnya meninggal ini apa nih? Yang sama. Yang sama itu mati mendadak semua. Ya apa? Kayak Gejalanya apa? gejalanya ada yang bilang dia punya pantatnya itu bolong. Bolong. Mm-mm. Oke. Ada yang bilang begitu kejadiannya. Ada yang juga dia bilang nggak ada kejadian apa, muntah-muntah, berak-berak, mati. Oh. Gitu. Heeh. Hampir rata-rata kayak begitu kejadiannya. Hanya sekedar muntah-muntah, berak-berak, mati. Itu kejadian setiap hari ya, bisa Hampir jadi setiap ya. hari. Hampir setiap hari. Heeh. Terus katanya di list juga ya, di daftar gitu ya. Iya. Heeh. Jadi itu pun di daftar itu setelah Suki tertangkap. Di daftar itu setelah. Oke. Jadi pas Tertangkapnya nih gimana? jadi setelah sekian hari ya masyarakat itu apa ronda ya zaman Iya. dulu dia bilang ronda bersama-sama saling menjaga, siapapun dicurigai pada waktu itu ya. Jadi adalah seseorang yang punya kebatinan dari tanah Jawa Ya. bantu untuk menangkap Suki tersebut. Oke. Awalnya mungkin si orang pintar tersebut ya punya kebatinan tuh, orang yang itu ya kita curigai, dia bilang. Cuma kita pantau terus. Oke, jadi memang itu sudah tahu ya? Iya. Sudah tahu, tapi tetap dipantau terus. Dipantau terus sampai Oke. benar-benar menemukan buktinya. Oke, siap. Pas menemukan buktinya bahwa dia itu memang melakukan hal-hal yang Iya. aneh-aneh, Oke. barulah masyarakat itu bergerak nangkep Oh. dia. Nangkep ini ditangkep terus dimasukkan kemana ini? Masukkan ke Penjara. ke sel. Oke. Dulu bukannya ini ya, cuma kantor biasa aja gitu, kantor polisi kecil lah. Ada di situ di dekat Karang Taruna situ. Oke. Kantor pos di zaman dulunya itu. Kantor Kamlah apa kantor apa pokoknya di situlah ada. Iya, iya. Jadi sebagian masyarakat yang udah geram karena banyak keluarganya juga yang jadi korban. Jadi gedung tersebut dibongkar lah, dijebol sama masyarakat, ngeluarin si Sukinya. Oke, tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang ya. Pihak yang berwenang udah tahu Pasrah. karena udah kebanyakan masyarakat dia. Oke, jadi pasrah gitu. Iya. Ya? Oke. Udah kebanyakan masyarakat yang kampung tempat itu, jadi dijebol, dikeluarkanlah si Suki itu. Begitu dipukul, dikeroyok, dimacem-macemin. Kalau yang lainnya itu sekali pukul mati. Sekali pukul mati. Iya, misalnya dia itu kan nggak sendiri, Suki itu. Oh, ada rekannya. Ada rekannya. Oke. Kalau nggak salah saya diceritakan, kalau nggak salah ya, Iya. sekitar 3 orangan rekannya. Oke. Rekannya itu 3 orang. Jadi yang 2 orang ini mah sekali pukul mati. Sekali dia pukul sama orang pulau itu mati. Tapi kalau si Suki dipukul nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Walaupun sudah berdarah, sudah hancur segala macam, dia asal nyentuh bumi hidup lagi, seger lagi. Udah dibacok segala macam, yang namanya golok mah udah Iya. sayatan, udah bukan main udah. Saking saktinya ya. Iya. Oke. Terus akhirnya masyarakat pun karena sudah semakin brutal ya pada waktu itu ya, dia ditusuk pakai besi yang panjang, ditusuk dari mulut sampai tembus ke pantatnya.
Ya. itu pun masih hidup. Masih hidup itu. Masih hidup itu. Jadi kayak di sate gitu ya. Iya, Masih hidup. masih hidup betul. Masih hidup. Ya. Terus Akhirnya masyarakat berunding, daripada nih orang ini dilepas, ya. bakalan nanti berbuat kayak begitu lagi. Akhirnya ditenggelamkan di laut Sama dengan satenya itu bukan. iya. Jadi Oh. seperti kayak disalib dia, ditenggelamkannya. Oh, jadi posisi si Suki ini dibawa ke laut sudah disate gitulah ya. Iya. Oke. Jadi dia pun di dasar laut nggak nyentuh bumi dia. Iya. Dibikinnya kayak gimana sih? Diikat begitu, digantung pakai mungkin kayu yang besar atau apa begitu ya. Supaya si Suki ini ditenggelamkan nggak nyentuh di bumi juga. Oh, jadi kalau nyentuh di bumi katanya hidup lagi gitu. Hidup ya? lagi dia. Oh. Jadi masyarakat inisiatifnya seperti itu. Jadi posisi ngambang di dalam laut gitu ya. Iya, ya mungkin ngambang sedikit lah, nggak terikat bumi kan mungkin. Kalau di sini dulunya mungkin hutan apa, mungkin digantung di atas pohon segala macam supaya mati. Iya. Jadi dari kejadian itu ada nih beberapa warga yang katanya ditahan nih karena perkara membunuh si Suki. Ya karena kesalahan masyarakat itu bang ya sudah diamankan. Oke. Kesalahan masyarakat itu sudah diamankan oleh pihak berwajib, Iya. kayak macam polisi atau petugas yang lainnya sudah diamankan. Masyarakat itu melakukan tindakan anarkis untuk mengeluarkan Si Suki itu dari kantor pos Oh. dan dibunuh. Yang lebih keras itu pembunuhan. Iya, jadi sudah kayak main hakim sendiri gitu Betul. ya. Oh. Masyarakatnya. Tapi orang yang melakukan pembunuhan ini itu masih ada ya? Masih ada, Masih hidup. masih hidup. Siapa namanya, Pak? Pak Naiman, Wak Iman kalau bisa dipanggil di sini Naiman. Dia juga masih hidup sekarang, tapi udah tua banget lah Udah tua orangnya. ya? Iya lagi sakit orangnya. Dia juga salah satu pernah di penjara. Pernah di Dia penjara juga. Pernah di penjara. Oh iya, karena kasus itu ya. Iya. Jadi memang kasus apa ya, keilmuan sakti-saktian kayak gini kan nggak ada dalam kepolisian. Kasus Nggak kepolisian ada. kan nggak ada. Nggak ada. Jadi maka dari itu memang yang apa namanya, yang ditangkap justru yang membunuh ya, Iya. bukan orang saktinya sendiri ya. Bukan. Oh, guys. Pada ya sekarang gimana sih ya, jujur ya, itu uaknya dari istri. Jadi istri saya dia punya uaknya itu meninggal. Jadi korban itu hanya sekedar sakit perut, berak-berak, mati Tiba-tiba gitu ya. Iya. Oh. Sudah memakan korban jiwa berapa sih si Pui ini? Banyak juga. Ratusan? Belum ratusan, puluhan. Puluhan ya. Heeh. Tapi setiap hari itu. Iya, setiap hari. Karena si pelaku ini adalah seorang nelayan. Oke. Dia berbaur dengan masyarakat. Oh. Pagi dia melaut Ya. karena seorang nelayan gitu ya, Pak. Sore dia balik ke Pulau Panggang dan berbaur dengan masyarakat. Jadi nggak ketahuan, nggak keciri. Jadi ketika berbaur ini beliau mendata. Iya, Mendata. sambil ngobrol Oh, kayak begitu. gitu. Jadi dia tahu nama si A, nama si B, nama si C. Oh, jadi daftar orang-orang yang ditumbalkan sama dia ini masyarakat tahu ketika di dalam sel penjara. Oh, kayak gitu ya. Iya, Oh. jadi enggak. Jadi dia ada rumahnya gitu ya. Oh, rumah. Ada sejenis kayak tempat tinggal kontrakan atau gimana gitu ya. Iya. Itu pas dibongkar tempat dia itu ada nama-nama itu. Oh, Gitu. Pas dibongkar, Iya. digeledah itu ada nama-nama masyarakat. masyarakatnya ya. Oke. Kali ini aku sudah berada di sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Pulau Panggang, di mana di sini aku langsung bertemu dengan seorang lurah dan ingin menanyakan sebuah cerita masa lalu yang terkait legenda dan ketakutan, kesedihan pada masa lalu ya teman-teman. Pak Lurah, berarti ciri-ciri korban yang menjadi target Suki itu ditandainnya seperti apa Pak sebelum akhirnya meninggal dunia Pak? Kalau menurut informasi cerita saya juga dengar cerita dari legenda-legenda tokoh-tokoh yang memang terlibat dalam kejadian itu. Ciri-cirinya ditandakan bahwasanya ada warga yang sedang
buang air besar. Nah, dulu namanya kalau pemumpung asap ada jamban tuh di pinggir pantai. Zaman dulu nggak ada yang namanya WC segala macam. Jadi ketika habis dari situ, itunya udah nggak ada. Ceritanya kayak gitu sebenarnya. Berarti si Suki ini eksekusi orang targetnya ini ketika ke Jamban, Pak ya? Iya, kenapa saya bilang tadi dia tahu? Karena dia nyamar seperti masyarakat tadinya, pas gabung sama warga, dan warga sendiri nggak tuh kalau itu Suki. Ya. Lalu ada daftar buku, berarti beliau sempat nanya ke orang lain, itu siapa namanya, lalu dicatat sama Suki tuh Pak ya? Jadi target akhirnya? Tadi saya bilang tadi, kenapa dia tahu? Dia tahu karena dia bergaul sama masyarakat. Dia nggak nanya sebenarnya, nggak nanya. Artinya dengar cerita dari warga aja nih. Warga nih biasa kan kalau ini panggil nama tuh. Dari situ dia tandain. Oh si A ini namanya si ini. Besok targetnya. Tulis di buku tuh. Betul. Menurut informasi pada saat dia dapat oleh warga, terus dimasukkan ke penjara, ketemulah selembar buku. Oh, ketemu tuh bukunya Pak? Ketemu bukunya yang notabene sudah ada nama-nama daftar nama korban tersebut. Jadi ketemunya tuh di rumahnya? Iya, di tempat persembunyiannya. Dia tidak punya rumah, tapi persembunyiannya ada di gedung kewedanan tersebut. Dan ada yang bilang si Suki ini memperdalam ilmu. Betul, kalau informasi dari masyarakat sendiri, karena kenapa dia melakukan itu? Karena kemungkinan dia menyempurnakan ilmu, menyempurnakan ilmu. Selain ilmu apa ini? Pesugihan atau apa ini? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Ya. Kalau ilmunya ilmu apa ini? Ilmu yang kebal dibunuh ya. Iya. Kalau apa dengar dari masyarakat kita, ilmu Pancasona tuh rawa rontek. Iya. Ya. Kalau udah target sudah memenuhi syarat, berarti ilmunya udah sempurna tuh. Dan mungkin bisa lebih dari apa yang dia inginkan gitu. Selagi dari pot aman guys. Oke, jadi ini di waktu ba'da maghrib ya. Dan orang-orang warga masyarakat di Pulau Panggang ini sebagian besar beraktivitas seperti berjualan, dan ada yang nongkrong anak-anak muda, dan juga ada yang mengantar barang dari Jakarta ke sini ya. Berapaan nih Mas? 10.000 satu porsi. Makroni nih ya? Ini apa ini? Ini basreng. Basreng? Iya. Aduh man. Ini apa ini? Oh dikasih telur? Iya. Yang mana tuh yang dikasih telur? Ini. Yang makroni? Iya. 10.000 satu porsi. Satu porsi itu satu kotak gitu? Isi 4. Hah? Isi 4 ini. Tuh. Oh 4. Ya. Oh iya iya. Udah berapa lama jualan? Sebenarnya saya nggak tahu, emak saya ini. Oh udah lama? Ya, udah lama juga sih. Udah lama juga ya? Ya. Dan sekarang jalan-jalan jam 12 malam. Ini aku sudah bersama dengan Mbak Rianti, di mana Mbak Rianti ini adalah merupakan suatu warga yang sudah lama tinggal di sini sejak lahir hingga dengan detik ini ya. Oke, dan di sini kita sudah berada di salah satu tempat eksekusi dari seorang Suki ya. Jadi Suki ini adalah tokoh yang pernah melakukan hajatannya itu berupa pesugihan yang sudah terjadi pada tahun 1970-an ya, yang sudah menumbangkan banyak warganya. 1906 di atas sih. 60-an. 60-an, 6 di atas. Oke, 60-an teman-teman. Dan beliau tempat eksekusinya di sini ya. Aku pengen tahu sih sebenarnya si Suki ini sebenarnya dulu itu ketahuannya tuh gimana? Ya karena banyak korban. Karena banyak korban, dan Suki ini pendatang yang benar-benar tinggal lakunya tuh aneh.
Oh gitu ya. Iya. Aneh sendiri ya. Aneh sendiri. Oke, jadi si Suki ini berasal dari Sulawesi Barat gitu. ya? Sulawesi Dari Bugis. dari Bugis. Oke, datang ke sini untuk memperkaya diri dengan Memperkaya diri. menumbalkan warga di Di pulau ini ya. Iya. Oke, dan ini apa ini? Ini salah satu gedung eksekusinya. Oke. Waktu dia dieksekusi itu, kepalanya sampai bawahnya nih maaf ya, Iya. ditombak itu Ditombak? dia nggak meninggal. Oh gitu. Sampai akhirnya warga berinisiatif semuanya membawa dia ke tengah laut, Oh gitu. mengikat dia, terus diikat pakai batu biar dia tenggelam. Di Oh, tengah jadi dengan meninggalnya beliau ini diikat Iya. di tengah laut ya. jalan salah satunya. Ditenggelamkan. Mm-mm. Oke. Karena di apapun, diapain itu semuanya tuh nggak Nggak meninggal. mempan, ya. Nggak mempan. Oke, jadi mempannya hanya ditenggelamkan gitu ya. Dan sampai saat ini jasad beliau di bawah Di bawah laut. Masih ada itu. Masih ada. Masih ada? Tulangnya masih utuh. Masih utuh. Iya. Biasanya kan kalau di tengah laut itu kan udah berserakan kemana-mana, entah gak ada. Ini masih ada. Masih ada. Oh gitu. Ya wes, langsung saja ke sana Mbak. Itu ada foto apa tuh di situ? Itu foto-foto sebelum gedungnya direnov kayak gini. Heeh. Boleh kakak lihat aja. Oke. Itu dulunya tuh kayak gini. Itu Oke. ada di foto-fotonya kok. Oke, ayo anterin dong ke sana. Ayo, Bang. ayo, Ayo guys. Oke. Wah, Suki. Jadi gak ada foto-foto Suki di sini ya? Nggak ada, itu dulu banget kayaknya. Oke. 1906 di atas gitu. 19. Hampir 70-an. Oh yang ini. Ini fotonya tahun berapa ini? Di situ ada keterangan masing-masing sih. Oke. Oh ini 1917 tambah. Masa nggak ada foto Suki? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Waktu itu nggak ada yang bisa ngambil ya momennya seperti itu lah. Tapi Oke. dari real semua dari yang mengeksekusi langsung itu memang benar-benar kejadian itu benar-benar ada. Ada ya. Oke. Terus ini ada foto apa ini? Oh ini seorang pengawas bicara. Oke. Dari Batavia. Oh, ya. Batavia ini memang sebelum kota Jakarta ya. Oke. Terus ini apa ini? Di dalam ini apa ini? Di gedung masih bertahan dengan gedung yang lama sih. Hmm. Ya, jadi kayak bisa dijadiin perpustakaan. Terus? jadi serbaguna juga. Terus awal eksekusinya itu di sini gitu? Di sini, di Di depan mana? sini. Di Di depan mana? sini. Oh di sini. Iya. Oh, oke. Di depan sini. Jadi awal eksekusinya di sini dan sekarang jadi Gedung serbaguna. apa namanya? Karang Taruna. Karang Taruna. Oh, oke. Mantap ya. Tapi dulu memang kayak gini? Enggak. Dulu depannya memang kayak gini real. Heeh. Tapi pas belakangnya itu makin menambah tahun makin banyak renovan. Oh, makin berubah lah ya. Iya. Tapi yang memang dipertahankan sih ini memang depannya aja. Depannya aja. Oke, siap. Oke. Ya, ini aku sudah berada di makam Darah Putih dan makamnya ini terletak memang berada di antara pemukiman warga. Letaknya sangat rapat dengan rumah-rumah warga ya. Wow. Kopi nggak? Boleh kopi? Ini warung yang 24 jahitan ini dong. Ada Indo Cafe nggak? Kopi Yang kopi mic ya? Iya. Oke, boleh dua. Satu, Dua, dua, ya. satu. Yang satu lagi kopi celeng ya? Ya, jadi setelah Ini touring kita sendiri, keseluruhan udah mulu. pulau di malam ini kita ngopi juga teman-teman sambil santai menikmati suasana malam di tengah laut yang bernama Pulau Panggang.